Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid darin amin. Min adab ikrami dhaif, di antara adab-adab memuliakan tamu. Di antara makna hadis wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamu. Ini yang ketiga. Maka di antara adab memuliakan tamu, yang pertama hendaknya dia sendiri yang berkhidmah. Dia sendiri yang menyambut, dia sendiri yang mempersilahkan duduk, dia sendiri yang menyiapkan makanan. Yang pertama, karena mengikuti daripada perilaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti mana di dalam riwayat. Dan Nabi kita mengikuti daripada sifat Nabi Ibrahim alaihissalam, seperti mana di dalam cerita. Jadi Nabi Ibrahim itu ketika ada tamu langsung sidinang menyambut, sidinang sibuk, sidinang menawarkan, silahkan makan, kata Nabi Ibrahim. Nah, bagus saja kalau orang lain misalnya ada pembantu kah, tapi yang lebih afdal tuan rumahnya, nang ampun rumahnya. Makanya bila bacaraan ampun rumah itu munkawa, pertama kali apa yang harus dilakukan yaitu menyambut tamu. Namun kawa tuan rumah di muka rumah sudah menyambut tamu, pengantenannya kah, nah itu tuan rumah munkawa sudah di muka untuk menyambut kedatangan tamu. Karena mengantarkan tamu misalnya ke tempat duduk, ditawari hendak apa makan, diambil akan kah, nah itu munkawa seperti itu. Tapi karena pengantinan itu kebanyakan, paling kada di muka barang kita menyalami, selamat datang, alhamdulillah kawa hadir, silahkan duduk makan dahulu. Nah, jangan tuan rumahnya kededa kelihatan, yang ampun hajat nih. Kenapa? Orang itu datang karena diundang tuan rumah, atau orang hendak baelang bertamu itu mendatangi tuan rumah. Jangan tuan rumahnya bersembunyi, imbah itu pembantu yang disuruh menghadapi, itu kurang pas untuk memuliakan tamu. Nah biasanya itu nang diisi hutang ditagih, akhirnya bersembunyi, padahal abahnya kededa, padahal ada aja sidin di belakang bapatak. Itu lain pulang kisahnya itu. Dan yang kedua, dimakruhkan kita membebani diri untuk tamu. Jangan juga. Ya, seperti mana yang dikatakan oleh Salman, memerintahkan kami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam alla natakallaf li dhaifi ma laysa indana wa an nataqaddam ma hadarna. Kata Salman, Nabi mengajarkan kami untuk memuliakan tamu, jangan memaksakan diri munnya kada kawa. Jangan juga tamu hendak belang sibuk, ibaratnya berlebih-lebihan menyiapkan tempatnya kah, makanannya kah, fasilitasnya kah, jangan, apa yang ada aja.
apa yang ada semampunya kita, ya. Bila kita kada mampu memasak, manukar gorengan kah banyak saja, manukar nang sudah jadi makanan ada aja. Jangan kita ibaratnya sibuk ke pasar, ke sini ke situ, lalu terbebani. Jangan, kada boleh. Jangan kita itu merasa terbebani dengan kedatangan tamu. Nanti akhirnya kita itu ujar Nabi kita, janganlah kalian menjadi beban untuk kedatangan tamu, maka kalian benci dengan tamu. Mengalihinya tuh datang ya kita tapi kirakan dan lain-lain, kadainya mengalihi kita nang maulah seorang, mengalihi diri seorang, karena kita nang memaksakan untuk sehingga dilihat istimewa. Nah, kada boleh. Maka dikatakan bila orang memaksakan diri berlebih-lebihan untuk tamu, maka inya kena kada ketuju lawan tamu. Ada di hati itu merasa berat, bahkan dia benci dengan tamu. Kada hakon lagi kena menerima tamu, ngapa aja. Nah, dan bila inya benci dengan tamu, maka dia benci dengan Allah. Ini hakikatnya. Maka jikalau dia benci dengan Allah, maka Allah benci dengan dirinya. Asal muasalnya adalah gara-gara membebani diri untuk menyambut tamu. Jadi kita kada boleh menolak tamu, dan juga kada boleh kita merasa terbebani dengan kedatangan tamu karena kita memikirkan apa fasilitas. Jangan, seadanya aja, semampu kita. Maka dikatakan, bagaimana kita merasa terbebani, yaitu kita diantaranya memakani tamu yang bukan makanan kebiasaan kita. Kebiasaan kita misalnya makan siang iwakan meja, pas tamu datang lalu menukar daging, yang mana kita ini jarang makan daging, kecuali pas duit pina berlebihan ke apakah. Nah itu jangan. Mun kita makan hari-hari biasa aja, iwak-iwakan juga kita hidangkan hagan tamu. Sekiranya tidak ada rasa, nanti kita itu merasa terbebani dengan kedatangan tamu. Kemudian ada juga riwayat, siapa yang menyenangkan tamu atau menyenangkan saudaranya dengan sebuah makanan, menghidangkan makanan, tamu itu senang, merasa nyaman, merasa nikmat dengan hidangan kita, maka Allah tulis bagi dia 1 juta kebaikan. Nah, asal tamu tadi merasa senang dengan makanan kita, Allah hapus 1 juta keburukan, Allah angkat 1 juta derajat, dan Allah beri dia makan daripada 3 surga. Yang pertama makan di surga Firdaus, yang kedua di surga Aden, yang ketiga di surga Khaldi. Nah ini juga ada hadis keutamaan menyenangkan orang dengan makanan. Artinya tidak membebani sekiranya tidak membuat kita tak pikir menukarakan. Yang kedua,
sekiranya juga maulah itu tenyaman sedikit, meskipun lauknya sama. Misalnya kita rancak menggoreng, ya mungkin tenyaman dikit dipanggang. Nah kayak itu aja modelnya nih, tidak membebani, cuman dapat keutamaan kita menyenangkan tamu. Ibaratnya kita biasa mengolah sambal bapirik, ini sambalnya pina belain bacan kah, sama juga menunya sambal, cuman kita itu pina belain nih coba masak, lain membebani diri. Nah seperti itu kita menyeimbangkan untuk memuliakan tamu, sekiranya tidak membebani juga tidak menyupani. Nah bisa-bisa kita yang ketiga, hendaknya menyegerakan menyurungi hidangan untuk tamu. Jangan belawas-lawas tamu baelang mana aja tamu ini makanan, meskipun tamu itu kededapang mengharap makanan lah, cuman namanya sudah ada tradisi orang bila baelang tuh biasanya ada pangnang disurungi itu. Nah karena orang tahu aja artinya memuliakan tamu itu diantaranya dengan jamuan, makanya menyediakan jamuan itu jangan belawas-lawas. Adangilah aku menangkap akan ayam dahulu, nah begitu pulang menyumbalihakan, nah menyangakan pulang jelawas ya tamu ini bulikan ya sudah kita ini nabilakan lawasan. Yang pertama sunnah menghidangkan tamu itu dengan buah-buahan, itu yang pertama, langsung surungi buah-buahan. Nah. Tapi kita bila kededa sekurangnya banyu putih dahulu, banyu aqua itu nang sudah minum dahulu. Nah hanya kita baulah-ulah di dapur, surungi dahulu banyu putih, hadangilah aku mau lahkan banyu nang panas. Nah tapi kita sudah menunaikan sunnah, yaitu menyegerakan hidangan apa yang ada. Apa toples-toples yang makanan sudah itu surungi haba dahulu. Kenar hanya hendak menggoreng-goreng tahu bakso kah atau pisang goreng kah setengah jam itu kada apa-apa tamu mahadangi nang sudah siap itu. Nah yang jelas jangan sampai tamu itu merasa kelawasan dengan hidangan. Dan juga hendaknya memberi makan makanan yang nyaman dimakan dan dirasa. Artinya sekiranya tamu tadi katuju, bisa-bisa kita wade-wade nang orang katuju, orang tuha-tuha itu biasanya pisang goreng, katuju benar tuh wade-wade bahari. Nah orang-orang tuha, orang-orang kampung nih. Nah ya tergantung lah apa nang nyaman daripada makanan dan minuman sekiranya tamu tadi senang ya. Dalam riwayat dahulu orang-orang ketika menghidangkan tamu mereka menghidangkan langsung satu kali andak berbagai macam hidangan, sehingga tamu tadi melihat mana yang paling nyaman. Kadang setumat menyurungi pisang goreng, kena menyurungi wadah kelemben, kena menyurungi ketup apa kadang kayak itu, supaya apa tamu tadi melihat mana yang paling inya ketuju ketika banyak hidangan makanan tadi, kawanya memilih. Nah kawanya memilih seperti itu. Jikalau inya banyak besi cemilan-cemilan, tapi bila kededa apa yang ada itu aja. Jadi agar tamu tadi memilih mana yang nyaman dipandang dan dimakan, yaitu fungsinya. Bila tamu merasa nyaman, maka dapat 1.000.000 tadi, 1.000.000 kebaikan, dihapus 1.000.000 keburukan, diangkat 1.000.000 derajat. Nah kemudian juga hendaknya seorang tuan rumah tadi dia makan bersama tamunya.
umpat juga mencicipi makanan tadi. Jangan tamu aja makan mencilingi lawan tamu. Metehe tamu makan, jangan, karena kan nyaman tamu tadi. Ya, meskipun rumah-rumah kita, hidangan-hidangan kita makan juga. Jadi mamanya di rumah tuh dihitung-hitung bila tamu 3, 4 lawan abahnya mulahakan. Karena tamu kada nyaman melihat nih tuan rumah pun rasa aja kada nyaman, ternyata tidak hanya rasa, sunnahnya nangka itu ujar Nabi kita. Nah, ketika itu Nabi kita diceritakan membuat sebuah hidangan, lalu memanggil para sahabat. Maka Nabi pun menyuapi tamunya dengan tangannya beliau. Masya Allah, Nabi kita menyuapi sahabat dengan tangannya beliau. Saking Nabi kita berkhidmat untuk tamu. Karena tamu itu bila kita itu menyuapi, paling kada menyuruh, ayo makan, silahkan makan. Nah kalaunya di Hadramaut atau di Mekah, bila kita beelang ke rumah-rumah para alim ulama, maka wadai di piring itu diputarakan di muka tamu supaya menjemput. Nah biasanya kurma badahulu diputar lawan pisuk. Nah, harus wajib mengambil supaya dimakan. Bila dianak di tengah supan menjemput masing-masing. Jadi pembantu memutarakan, menyurungi, mengkias daripada Nabi menyuapi sahabat supaya makan hidangan Nabi. Karena dikatakan makanan orang dermawan itu jadi obat. Tuan rumah tuh dermawan, orangnya baik, orangnya pemberian, orangnya bila kita beelang ada makanan yang inya hidangkan, makanannya itu jadi obat. Ta'amus sakhi syifa dikatakan. Nah imbah tuntung kurma kena wadai pulang, keluar setumat diputarakan pulang supaya mengambil, harus mengambil dan harus dimakan. Apalagi tamunya kan banyak kan, santri-santri belang ke guru banyak 20, 30. Nah jadi diputarakan seperti itu. Minuman juga diputarakan masing-masing mereka supaya mengambil. Lalu ujarnya, ya Rasulullah, kenapa pian berepot-repot menyuapi kami? Tawaduknya Nabi kita lah, tamu disuapi sidin supaya makan, supaya menyuap. Nah, ujar Nabi kita, Sayyidul Qaum khadimuhum, pemimpin umat itu yang bakhadam dengan mereka. Seorang pemimpin itu harus bakhadam untuk yang dipimpin. Ya, pejabat dia bakhadam dengan rakyat, membantu rakyat, mendatangi rakyat, memantau rakyat, menakuni rakyat. Ya, apa keadaan banjir misalnya, bila hakon nangka itu pemimpin tonggarannya. Tapi bila kada heran-heran misalnya, maka itu belum ada sifat kepemimpinan yang baik. Diriwayatkan sebuah hadis, bila orang makan bersama tamu maka hendaknya unjuk makanan dengan tangannya. Nah, ada riwayatnya ternyata. Jadi jangan suruh tamu mengambil pada sorangan, jangan. Kita mengambil akan ambil makan. Kita menjemput akan. Meskipun kita ini boleh aja memang inya mengambil seorang. Cuman bila kita wani menjemput akan, harus nang orang katuju memakan gitu pulang. Jangan nang wadai bina kada kakaruan rasa. Ngalih orang memakan. Jadi pikirkan ya, sekiranya wadah itu makan oleh tamu, jangan berlebih-lebihan, jangan jiwa. Sekiranya tuh tamu tuh memakan, baik nang adum atau nang tuha pasti memakan. Ada tuh wadainya tuh, ada tuh wadainya nang orang berataan katuju, kanakan katuju, nang tuha katuju, kai-kai katuju ada. Nah, pian pewadayan nang tahu.
Nah, jadi hendaknya dia mengambilkan wadai tadi untuk tamunya. Bila dia berbuat demikian, kada membiarkan tamu menjemput sorangan, kutiba lahu bihi amalun sanah, siyamu nahariha wa qiyamul lailiha, ditulis pahala setahun puasa dan setahun beribadah tahajud semalaman. Nah, untungnya orang kedatangan tamu itu, tapi kita tahu adabnya. Tahu kita adabnya pertama tadi, bila maulah tamu makan nyaman dapat sejuta kebaikan. Bila kita mengambil akan makanan hagan tamu, inya memakan dengan tangan kita menyurungi, maka pahala sama dengan ibadah setahun puasa dan qiyamul lail. Wa kana salafus saleh yafrahuna bidhaif. Dahulu orang salaf soleh itu gembira dengan tamu, senang bahagia bila ada tamu beelang. Bahkan mereka bersiap-siap di waktu malam bila datang tamu besok. Mahnya aja, esok kita kedatangan tamu, siapakan malam ini? Apa yang kita siapkan supaya nyaman tamu tadi? Nah, seakan-akan hari raya di waktu itu, seakan-akan di rumah itu hari raya, banyak makanan lah, banyak makanan. Kenapa? Karena saking merasa gembira dengan kedatangan tamu. Dan diceritakan bahwasanya Abdullah bin Mubarak, beliau berisi kuda untuk tulak kendaraan lah. Kuda ini larang harganya, tulak kemana-mana dengan kuda. Kuda ini paling murah sekarang 50 juta. Yang halus, munnya sudah kawa dibawa di jalan raya itu bisa 150 juta, 200. Dan kawa berjalan di jalan tuh, nah ditunggang itu 200 jutaan. Munnya bisa berlomba, berpacu, nah bisa harganya 300 sampai 500 juta. Kayak kendaraan, kayak mobil juga. Kuda itu harganya wah ini. Nah, kemudian datang tamu kada sawat menukarkan hidangan apa daging, lalu disumbalih kuda tadi. Hagan menghidangkan makanan untuk tamu, disumbalihnya kuda sekedar untuk memuliakan tamu. Lalu bininya marah, kenapa abahnya nih larangnya Bang? Kata Abdullah bin Mubarak, jangan macam-macam pander, aku nih hendak menghormati tamu kok. Mun ikam kada ketujuh, akhirnya ditalaklah bininya, ditalak. Lalu datang seorang pemuda kepada beliau, wahai Tuan Abdullah, saya punya putri yang cantik, maukah engkau menikah dengannya? Lalu kata orang tadi, bilang kau mau menikahinya, saya beri engkau hadiah 10 kuda. Mertua tadi menawarkan, kawini anak ulun, juga ulun bari pian 10 ekor kuda. Akhirnya Abdullah bin Mubarak bermimpi, engkau telah mentalak istrimu yang mana dia itu sudah tua, tapi kada paham memuliakan tamu. Maka kami nikahkan engkau dengan wanita yang perawan, karena engkau telah menyembelih kudamu untuk memuliakan tamu, maka engkau juga kami beri hadiah dengan 10 kuda. Istrinya diganti, kudanya diganti 10 kali lipat. Nah, ini kisah ini ya, saking keberkahannya menjamu tamu. Makanya binian itu, ibu-ibu di rumah bila ada tamu abahnya jangan merasa kerepotan. Lah kok ditalak abahnya.
Bemasak pulang nih jar, mau bana nih hagan anaknya kada temakani, apalagi hagan tamu. Jangan, nakupin ditalak abahnya biar pas abahnya dapat nang bujang pulang. Nah, jadi jangan merasa berat untuk memasak-masak bila ada tamu hendak datang. Dikatakan orang yang pertama kali menjamu tamunya, memuliakan tamunya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu pertama kali di muka bumi. Dahulu tamu-tamu beelang bepanderan bulik. Tamu-tamu beelang bepanderan bulik, biasa-biasa aja. Ketika di zaman Nabi Ibrahim, tamu beelang, silahkan masuk, duduk dahulu, hadangi satu mat, aku ke dapur. Langsung menyembelih sapi nang anum, langsung dipanggang, langsung dihidangkan untuk tamunya. Memanggang sapi talawas bang lah, orang bahari itu tuha-tuha umur 100, 200, 300. Jadi berduduk bertamu 5 jam setengah hari itu biasa. Ada lawas saya menghadangi bemasak sapi itu satu mata lah. Nah itu Nabi Ibrahim bahari. Bahkan dikenal beliau itu sebagai abad difan, abah para tamu Nabi Ibrahim itu. Bahkan Nabi Ibrahim berjalan kadang 1 kilometer sampai 2, 3, 4 kilometer untuk mencari tamu. Mun dari Gang Baru ini tulak ke Kuripan sana. Mendatangi, adakah nang hendak beelang ke rumah aku nih, aku jamuinya, aku hidangkan makanan yang terbaik untuknya. Sampai nangka itu Nabi Ibrahim bila tidak kedatangan tamu. Bahkan Nabi Ibrahim tidak pernah makan sendiri kecuali dengan orang lain atau dengan tamu. Nah ini rahasia sifat Nabi Ibrahim, yang mana kebanyakan kehidupan Nabi Ibrahim itu sama dengan kehidupan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika Isra dan Mi'raj, Nabi kita melihat perawakan Nabi Ibrahim tak mirip dengan Nabi Muhammad. Dan kisah keseharian Nabi Ibrahim, kesabarannya, kedermawanannya, ya perhatiannya dengan umatnya, ya cintanya dengan Allah Ta'ala, ya taatnya kepada Allah, itu kebanyakan kehidupan Nabi Ibrahim itu adalah mirip dengan kehidupan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika Nabi kita ditanya, ya Rasulullah, bagaimana kami bersolawat kepada engkau? Kata Nabi kita ucapkan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya, kenapa Nabi Ibrahim? Ya Allah, berikan sholawat kepada Nabi Muhammad dan salam seperti mana engkau berikan sholawat dan salam kepada Nabi Ibrahim. Bukan kepada Nabi Adam, bukan kepada Nabi Nuh, Nabi Musa dan seterusnya. Ya, tapi kenapa Nabi Ibrahim? Karena Nabi Ibrahim paling banyak meniru kehidupan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau nabi-nabi yang lain pian tak aras, Nabi Adam ada aja artinya kesalahan, ya kada taat. Kalau Nabi Ibrahim kada nang berbuat nang kada taat tuh, taat terus, bahkan suruh menyembelih anaknya hakun aja. Nabi Nuh mendoakan kaumnya tenggelam. Nabi Musa menenggelamkan, mendoakan Fir'aun binasa. Tapi Nabi Ibrahim tidak pernah mendoakan Raja Namrud dengan keburukan. Ditangkap sama Raja Namrud, dibuat ke dalam api 40 hari. Sabar Nabi Ibrahim di dalam tungku api. Ya. Raja Namrud matinya bagaimana? Kemasukan nyamuk di telinganya, mati. Bukan karena bertimpas dengan Nabi Ibrahim, bukan karena doa Nabi Ibrahim, tidak. Saking kasih sayangnya Nabi Ibrahim dengan siapapun, sehingga sholawat kita diperintahkan ya daripada
yang Nabi kita ajarkan, berikan sholawat dan salam seperti mana Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi kita berjumpa Nabi Ibrahim di langit yang ketujuh. Beliau di langit yang paling tinggi, duduk di Baitul Ma'mur. Datang Nabi kita, berdiri menyambut, selamat datang ya wahai utusan Allah, ya selamat datang, didoakan dengan kebaikan, selamat atasmu, engkau akan berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau memiliki kedudukan yang paling tinggi daripada semua para nabi dan rasul. Meskipun Nabi Ibrahim Abul Anbiya, tapi Nabi Ibrahim pangkatnya di bawah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa naik Nabi Ibrahim ke tempat yang lebih tinggi, hanya langit yang ketujuh. Tidak bisa naik ke Sidratul Muntaha, apalagi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya Allah berikan amal untuk senantiasa mengamalkan daripada sunnah Nabi kita, diantaranya untuk memuliakan tamu kita. Amin ya rabbal alamin. Rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbi alimna la yanfa'una, rabbi faqihna faqihlana. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.